Jadi membantu orang pun juga ada takarannya. Jadi kalau memang sudah nggak mampu, ya jangan dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu barometer kebaikan laki-laki itu orangnya dermawan. Dia dermawan. Sebagaimana Hatim Al-Ta'i. Dia dermawan. Dia suka berbagi, dia suka memberi manfaat, dia memberikan sedekah. Karena sedekah itu merupakan perkara yang mewakili dari semua kebaikan itu terkumpul pada makna sedekah. Jadi semua makna kebaikan terkumpul pada makna sedekah. Makanya kalau kita menjumpai dosa dikerjakan, penebusnya, kafarohnya itu selalu sodakoh. Karena sodakoh itu mewakili semua kebaikan yang dibutuhkan, itu sedekah. Tetapi ketika kita bersedekah, pastikan bahwasanya sedekah itu tidak mendolimi diri kita. Tidak menjadikan diri kita terdolimi dengan sedekah yang kita keluarkan. Tetapi sedekah itu menjadikan kita tetap memiliki kecukupan untuk menjalani kehidupan tanpa menjadi beban bagi orang lain. Jadi membantu orang pun juga ada takarannya. Jadi kalau memang sudah nggak mampu, ya jangan dipaksa. Uang saya tinggal 2 juta di tabungan. Kalau saya berikan kepadamu 2 juta, habis. Tidak bisa orang yang sedekah misalkan dikatakan, berapa uang di kantongmu? Ada 2 juta. Keluarkan. Sisakan 50.000 untuk beli bensin. Tidak bisa kayak gitu. Ya. Karena jelas bahwasanya Allah menyampaikan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu ketika mereka berinfak tidak berlebihan, tidak terlalu bakhil dan di tengah-tengah. Ini penting sekali. Supaya kehidupan kita tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban bagi kehidupan orang lain. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau itu memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah? Seluruh hartanya kepada Nabi. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta?" Apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Taraktu lillahi wa lirrasul. Jawaban dari Abu Bakar, aku tidak meninggalkan untuk keluargaku kecuali keluargaku di dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mendudukkan surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dengan apa yang kita peroleh dari kisah menakjubkan dan mempesona Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Maka gini, para ulama lalu berkata, kalau ada seseorang yang dia berani untuk menjamin dirinya dengan menginfakkan seluruh hartanya, dia tidak menjadi peminta-minta dan tidak menjadi beban bagi orang lain, silahkan. Karena Abu Bakar, walaupun dia menginfakkan seluruh hartanya, walaupun beliau menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki, beliau tidak pernah menjadi pengemis dan peminta-minta. Maka Abu Bakar betul-betul menjadi orang yang qanaah dengan apa yang beliau miliki, dan beliau merasa cukup dengan sedikitnya harta yang beliau dapatkan dari sisa yang sudah beliau infakkan seluruhnya kepada jalan Allah. Dan orang yang mampu melakukan hal itu hanyalah sedikit. Dan termasuk yang sedikit itu Abu Bakar. Kalau ada orang menginfakkan seluruh hartanya, setelah itu dia menyesal dan akhirnya menjadi peminta-minta dan menyesal. Ini justru menghancurkan kebaikan dia sendiri dan menghancurkan amal kebaikan ketika disusul dan disertai dengan penyesalan.